Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Tanjung Doso, yaitu tentang Yesus atau Isa. Tuhan dilahirkan dari manusia? Debat panas Kristen vs Muslim. Ya, selamat malam Bang Tanjung Doso. Ya, izin menanyakan. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Silakan dulu. Siap. Sini Asri Putra Jawa Timur. Ya, silakan saudaraku. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, betul. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa, Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Juru Selamat umat manusia. Kok Tuhan dilahirkan dari manusia? Untuk menggenapi nubuatan Bang, di Kejadian 3:15. Nih dengar ya. Ya. Saya Muslim. Ya Bang, saya tahu Bang. Siap. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika dia datang ke dunia untuk meremukkan kepala si iblis di atas kayu salib, dia datang melalui seorang perempuan dan yang terpilih itu adalah Bunda Maria. Oke, udah jelas Bang? Buka mikrofonnya Bang. Terus. Halo. Ya, silakan Bang. Bagi kami Bunda Maria, bagi Anda, bagi kami Siti Maryam, bagi Anda Yesus Kristus, bagi kami Isa Al-Masih, Nabi. Secara logika begini, kok bisa Tuhan itu lahir dari manusia? Itu juga. Sebentar dulu Bang. Ya. Di mana persamaan Bunda Maria dengan Siti Maryam? Di dalam Al-Quran jelaskan bahwa telah ada seorang Siti Maryam melahirkan seorang anak yang dikasih nama Isa, dan itu adalah nabi sebelum Nabi Muhammad. Di mana Siti Maryam ini melahirkan Nabi Isa Bang? Di gurun pasir. Di gurun pasir. Di mana tertulis di gurun pasir Bang? Beda kitab. Kitabmu itu Alkitab, kitabku Al-Quran. Tapi begitu logikanya. Apakah manusia? Yang saya tanya, Siti Maryammu melahirkan Nabi Isa di gurun pasir. Gurun pasir mana Bang? Intinya kita jelaskan tentang lebar. Coba. Loh, kemana Mas? Nabi Isa-mu lahir di gurun pasir mana? Intinya lahir di gurun pasir. Di mana tertulis kalau dia lahir di gurun pasir? Gurun pasir mana Bang? Mesir atau di Arab? Karena ada banyak gurun pasir. Bentar dulu, gurun pasirnya di mana? Di Arab apa di Mesir? Ya Arab dong. Oh, di Arab. Panjang lebar di sini, kamu udah kira ngerti karena kamu itu belum mendapatkan rahmatan lil alamin bagi kami. Ya udah Bang, ajari aku Bang agar saya mendapatkan rahmatan lil alamin ya. Oke, jadi Nabi Isa itu lahir di gurun pasir di Arab gitu ya. Oke, itu di abad keberapa Bang? Saya tidak mau menjelaskan tentang itu karena kamu sudah. Terus saya pada Al-Quran. Gimana saya mendapatkan rahmatan lil alamin kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya Bang? Gini aja ada. Macam mana Bang? Kita ketemuan. Ketemu di mana Bang? Kenapa harus? Nanti takutnya Abang Nasir sama saya nggak mau Bang, di sini aja. Saya meskin apa kamu? Saya Kanjeng Doso. Ngapain harus ketemuan Bang, di sini aja Bang? Kalau kau punya data di sini aja, ngapain harus ketemuan? Untuk menjelaskan orang yang tidak paham tentang arti suatu makna dan arti peristiwa, maka saya sulit. Iya.
Loh, di sini saja bisa Bang, pakai data Bang. Kenapa harus jumpa dengan muka? Hah? Karena dalam Al-Quran jelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Karena pada hakikatnya manusia itu akan mati. Dan selama kamu belum mati, kamu tidak akan tahu seperti apa kehidupan. Iya, makanya nggak ada hubungan. Makasih Abraham, makasih. Makanya nggak ada hubungan Yesus Hamasiah dengan Nabi Isa. Nabi Isa aja lahir di gurun pasir di Arab. Sementara Yesus Hamasiah ketika datang ke dunia, dengar dulu. Ih, ampun dah. Dengar dulu, Bang. Kamu yang bilang ya, bukan saya. Kamu yang menyampaikan di sini bahwa Nabi Isa lahir di gurun pasir di Arab. Sementara Yesus Hamasiah ketika datang ke dunia melalui Bunda Maria, dia lahir di Bethlehem di tanah Judea, ya, di Bethlehem, di Galilea. Sebentar dulu, saya lihat dulu Matius 2 ya. Ini udah hampir seminggu ini agak lupa ini ya. Matius 2 ayat 1 ya. Sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi Yesus Hamasiah itu lahir di Bethlehem di tanah Judea di Migdal Eder, Mika 4 ayat 8. Nah, sedangkan Nabi Isa lahir di gurun pasir di Arab. Ya, di mana persamaannya, Mas? Jadi Yesus Hamasiah bukan Nabi Isa, ngerti? Isa bukan orang Arab. Nggak ada, saya mau cerita di awal lagi. Dalam kata kamu, Tuhan Yesus Sang Pencipta. Loh, masa ada Tuhan lahir ke dunia, lahir dari seorang manusia? Apa? Ya karena dia Maha Kuasa. Berarti sebelumnya ada Bunda Maria, sudah ada Yesus. Sudah dong. Tapi kok Yesusnya baru muncul dari Bunda Maria? Logika dong kalau bicara. Oke, nih logikanya gini Bang. Dengar ya Bang ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20 firman Tuhan tertulis bahwa Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus itu adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Yeshua Hamasiah, oleh Yesus Kristus, dan dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam dia. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasiah itu adalah sang pencipta itu sendiri yang datang melalui Bunda Maria. Itulah bukti dia Maha Kuasa, Bang. Jangan saya mau nanya, dia Maha Kuasa. Iya. Iya, dia Maha Kuasa. Dan kuasa itu ada sesuatu yang punya hak untuk menciptakan sesuatu tanpa bisa ditiru oleh orang lain. Dan saya mau nanya, iya betul. Apa yang bisa dilakukan? Oke. Apa yang Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus lakukan? Yang pertama, hanya dia yang terbukti sang pencipta segala sesuatu. Makanya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan apa yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan dengan teramat baik. Makanya kamu mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab, Besti. Ya. Sek dulu. Lah, macam mana? Belum dijelaskan. Kuliah ayual kafirun la a'budu ma ta'bun sampai terakhir dengan artian. Paham? Saya jelaskan dari awal. Jelaskan. Sekarang saya tanya lagi. Dalam kitab saya, Muslim itu menjaga aurat, pakai kerudung. Ya, Muslimat namanya. Kamu Kristen. Kenapa kamu pakai kerudung? Apa kamu itu Kristen apa Muslimat? Namanya aja. Kalau Muslimat memakai kerudung menjaga aurat. Ya. Aurat yang mana? Aurat itu kan yang ini daerah sensitif. Salah. Semua aurat juga kita di Indonesia ini menutup aurat. Tidak ada yang buka-buka auratnya, Bang. Kalau ada yang buka-buka auratnya, itu Bang sudah ini, Bang. Saya ini di lingkungannya ini enggak ada yang pakai kerudung. Karena kerudung itu identik dengan Muslim. Ayo di sini. Kerudung identik dengan Muslim? Iya dong. Oke, saya tanya dulu sama Abang. Agamamu muncul di abad keberapa, Abangku? Islam diciptakan ke dunia sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam tercipta, sudah ada yang nama Islam. Sebelum Adam tercipta sudah ada Islam? Terus siapa yang beragama Islam itu, Bang, sebelum Adam?
Nabi Adam menuju Islam. Bukan, sebelum Adam tercipta sudah ada Islam. Lalu siapa yang beragama Islam, Bang, sebelum Adam? Ini saya jelaskan. Manusia yang diciptakan pertama kali itu adalah Adam. Dan Adam itu awalnya di surga. Manusia pertama kamu bilang Adam. Bentar. Kamu yang bilang manusia pertama itu Adam. Manusia ya kan? pertama yang hidup di bumi namanya Adam. Dan saudara Adam yang hidup di bumi. Dan itu di surga. Dan di surga dia sudah beragama Islam. Loh, katanya Adam yang pertama sekali diciptakan. Lalu siapa sebelumnya itu yang beragama Islam, Bang? Ayo, tahu. Siapa? Adam itu awalnya di surga. Di surga. Ngapain dia di surga? Asal kamu tahu ya, sebelum Nabi Adam diciptakan, dalam kitab kami Al-Qur'anil Karim sudah ada makhluk yang diciptakan namanya Nur Muhammad. Jadinya sebelum Adam diciptakan sudah ada Nur Muhammad yang sudah beragama Muslim. Beda dengan Tuhan Yesus Sang Pencipta. Bentar dulu, nggak usah kamu jelaskan tentang Yesus Hamasiah, kamu nggak bisa. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu ya. Ya, ayo. Apakah benar sebelum Adam, dengar dulu, sebelum Adam tercipta, apakah memang benar sudah ada Nur Muhammad? Iya dong. Oke, siapa nabi-nabi yang mengkonfirmasi bahwa sebelum Adam tercipta ada Nur Muhammad? Silakan. Kalau ada ya, satu orang saja nabi yang menulis kitab bahwa sebelum Adam tercipta ada Nur Muhammad, hari ini aku masuk Islam. Wow. Ini namanya ini ya. Ya, silakan. Ini aja dah. Kalau kamu berkata kamu masuk Islam, ketemu saya. Ngapain ya saya ketemu sama kamu? 30 menit. Nanti kau larikan pula aku. Kamu malam. Bang, di sini diskusi pakai data, bukan asumsi. Mohon maaf dengan segala hormat. Kalau memang betul sebelum Adam tercipta, menjelaskan orang yang tidak mendapatkan rahmat. Ingat. Walah. Tuhan kamu itu Isa, Yesus bagi kamu ya. Saya tidak pernah menyembah Isa. Ini kenapa bolak-balik ke sana sini, melebar kemana-mana ini kuda kayak apa ini, Bang? Kelebihannya Yesus dari manusia lain. Bang, sebentar dulu, Bang. Satu-satu, Bang. Mohon maaf, Bang. Tolong kondusif. Siap. Bang, mohon maaf, Bang. Kamu bilang sebelum Adam tercipta ada Nur Muhammad. Nah, yang menyampaikan itu kepada Abang siapa? Al-Qur'anil Karim. Oke, di mana tertulis, Bang? Sebelum Adam tercipta sudah ada Nur Muhammad. Masalah itu tidak membahas ayat dan tidak membahas pasal berapanya. Kita bicara masalah logika aja. Jadi maksudmu kamu pakai akal-akalanmu saja gitu? Di mana tertulis dalam kitabmu bahwa sebelum Adam tercipta sudah ada Nur Muhammad? Tertulis di mana, saudaraku? Dari guru kami, tidak pantas kita berdebat dengan orang yang tidak percaya pada kita. Jadi minta tolong, dengan sangat tolong, kita ini berbicara berdasarkan fakta dan logika. Ingat, Tuhan mau bisa apa? Iya. Aduh Tuhan. Tuhan mau bisa apa? Tuhanku juga bisa apa? Ayo kita. Oke. Artinya dalil yang tadi kamu sampaikan tidak ada ya? Terima kasih. Saya Oke. Berbicara dengan orang yang tidak percaya dengan kitab saya, maka tidak ada gunanya dan terlalu. Loh, Bang, di sini kita diskusi, Bang, pakai data, menambah ilmu pengetahuan. Nah, kalau memang benar kamu di sini menyampaikan agamamu dengan bangga, pakai data lah, Bang. Ayo pakai data kita. Saya kan bilang sama kamu, temui saya 30 menit kamu ketemu dengan saya yakin kamu maaf. Kalau kamu tidak maaf, saya mau tadin. Bang, mohon maaf, Bang, sekalipun aku jumpa ya sama siapa yang kamu bilang itu. Sekalipun aku jumpa sama malaikat, Bang, kalau dia memberitakan Injil yang lain, dia tidak memuji memuliakan. Apalagi kamu, Bang. Malaikat saja, Bang, yang ketemu sama saya menyampaikan Yesus Hamasiah itu bukanlah Elohim, bukanlah Sang Pencipta. Saya tolak, apalagi kamu, Bang. Karena kamu masih mati. Kamu pikir saya gampang meninggalkan Yesus Hamasiah gitu?
Sekarang sama Udah lah, Bang. kamu. Gini aja dulu, Bang. Mohon maaf, Bang. Bang, bentar dulu, Bang. Bentar. Abang, mohon maaf. Di sini hanyalah wasting time saja. Abang nggak punya ilmu, ya. Belajar lagi lebih sungguh-sungguh. Sekarang saya mau nanya, kelebihan Tuhannya kamu apa? Apakah bisa manusia mempunyai kelebihan seperti dia? Kalau dia punya kelebihan dan bisa ditiru oleh manusia lain, berarti dia juga manusia. Itu juga kelebihan. Oke, baik. Yang pertama, Tuhan saya bisa mati dan bangkit sendiri. Tuhanmu bisa mati dan bangkit sendiri nggak? Siap. Terus lanjut. Bisa. Lanjut. Ya, Tuhan saya ya bisa membawa manusia masuk surga. Enok, Elia, Musa, ya. Tuhanmu bisa nggak? Lagi, mungkin ada lagi. Ayo, lanjut. Artinya nggak ada Tuhanmu toh? Ada, lanjut. Tuhan saya bisa membelah laut melalui Nabi Musa. Tuhanmu bisa nggak? Nabi Musa, Tuhanmu dari Nabi Musa itu beda. Nabi Musa itu orang Israel, yang mengutus Nabi Musa itu Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus. Jangan bicara makhluk lain, Tuhanmu, Nabi Musa. Kamu tahu nggak Nabi Musa itu bangsa mana? Lanjut dulu, kelebihan Tuhanmu itu apa? Sekarang saya mau nanya, ayo. Tuhanmu apa? Ayo. Ya, Tuhan saya dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, disaksikan atau dikonfirmasi oleh banyak nabi dan rasul. Tuhan kamu bisa apa? Oh gitu. Siap. Ya. Saya mau nanya, dari kelebihan Tuhan kamu yang pertama, Tuhan kamu itu bisa mati, bisa hidup. Yang pertama ya. Ya, bisa mati dan bangkit. Tuhanmu bisa nggak? Jangan Tuhan saya, Syekh Abdul Al-Jailani, keturunan Rasul, dula Rasul, itu bukan cuma bisa mati, kan cuma hidup. Bahkan dia sudah mati berpuluh-puluh tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Hari ini kalau kita tahu jalannya untuk menemui dia datang ke sini. Itu manusia. Mana dalilnya? Abdul Jailani bisa mati dan bangkit. Di mana dalilnya? Bentar dulu. Di mana dalilnya bahwa Abdul Jailani bisa mati dan bangkit? Dan siapa saksinya? Abdul Qadir Jailani. Siapa saksinya? Siapa saksinya dan mana datanya? Dan saya bilang dengan kamu tadi, kita bicara akal jahat. Kamu temu saya 30 menit, saya kayak ngomong Allah. Terus, Tuhan kamu menghidupkan orang mati, Yesus kan? Iya. Di mana? Bentar dulu, di mana tertulis bahwa Abdul Qadir Jailani mati dan bangkit sendiri dan siapa saksinya? Minimal 2 orang. Silakan. Kita tidak bicara masalah Alkitab. Kita tidak bicara... Harus pakai data di sini, bukan pakai asumsi. Maksudnya kamu bicara memakai data ya? Ya terus. Iya. Sedangkan saya nanya sama kamu, apakah Injil kamu itu asli? Jangan kemana-mana dulu. Sekarang tunjukkan data dan dalilnya. Sejak kapan Abdul Qadir Jailani mati dan bangkit? Lalu siapa saksinya? Jangan asumsi, pakai data. Ya, karena dalam kitab kami ada yang namanya surat Yasin kan, kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi apabila Tuhan menghendaki, jadi maka jadilah, sama seperti penciptanya Adam. Adam itu diciptakan dengan tanah. Di mana di situ tertulis Abdul Qadir Jailani mati dan bangkit sendiri? Benar. Saya bilang apa? Itu bukan nabi, keturunan nabi, zuriyah rasul. Ya tidak ada Al-Qur'an, tidak ada hadis. Cuman ini hasil ijma para ulama. Oh, bukan firman Allahmu. Artinya kenapa? Dari ulama. Kalau saya bilang Nabi Musa, katanya kamu hambanya Yesus. Saya ini membandingkan Tuhan kamu dengan makhluk manusia yang ada. Dan mereka bukan nabi, apalagi nabi. Bang, tolong bang, pakai data bang. Aku capek dengar kamu ngomong bang. Kita bicara masalah data. Anda masih belum paham tentang agama kami. Sudah lah, 30 menit ketemu saya. Selesai. Nih di Lukas 8 bang, ya. Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes menyaksikan bahwa Yesus Hamasiah membangkitkan anak muda, ya. Terus Yesus Hamasiah mati dan bangkit sendiri, saksinya para rasul, ya. Dan 500 orang manusia melihat dia, yang tertulis di Matius 27 50 sampai 53 dan juga di Matius 28. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa Abdul
Qadir Jailani mati dan bagi sendiri, di mana tertulis dan siapa saksinya? Silakan jawab. Kita bicara masalah saksi. Sedangkan umur kita dan umur mereka jauh berbeda. Sekarang saya juga mau nanya sama kamu. Kamu bicara masalah saksi. Emangnya kamu pernah ketemu mereka? Udahlah, mohon maaf ya teman-teman. Artinya abang ini dari tadi ngomong hanya pakai asumsi doang, nggak ada data dan dalil. Kalau kamu masih belum. Oke, begini saja, saudaraku. 30 menit kamu ketemu saya yang mau love. Kalau kamu udah mau love, saya mau tadil. Gimana? Ayo. Saya taruhkan Abang, saya. ini bang. Bang, dengar ya bang. Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Jangankan kamu bang, malaikat saja bang yang Oke. Saya sudah cukup dulu bang. Terima kasih diskusinya. Oke. Adonai Yesus Hamasiah. Saya punya ayat, ingatkan ya. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita berpisah jalan yang tidak sama. Tapi ingat, ini siratal mustaqim. Nanti kita akan jalan yang lurus seperti apa yang disebutkan dalam surat Yasin. Dengar, jalan yang lurus. Saat kita itu menempuh jalan lurus, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada samurai. Disitulah kamu akan tahu seperti apa. Dan ingat, wahai kaum kafir, non-muslim bagi kami, kalian saat di akhirat kelak, kalian akan menjadi pohon-pohon bebatuan yang akan membakar neraka. Terima kasih. Assalamualaikum Kristen yang pakai kerudung umat muslim. Bang, itu Siap, kan ayo, bagi kalian, saya nggak percaya itu, karena kami ditetapkan masuk surga. Kalau kamu kan ditetapkan kemana? Coba kamu baca Maryam 71, kamu ditetapkan masuk mana? Kalau ya iya dong, kan enak, hidup dalam Yesus masih enak. Ya, oke. Terima kasih bang. Bentar bang. Abang baca nanti Maryam 71 ya, siapa yang ditetapkan mendatangi neraka di situ, bukan kami. Ya, kalau kami bentar dulu, ya sebentar. Saya tadi sudah kasih kamu berbicara. Ini yang terakhir. Silakan kamu baca Maryam 71, siapa yang ditetapkan di situ mendatangi neraka. Kalau kami Yohanes 10 ayat 28 kami ditetapkan masuk surga. Asik, haleluya. Ya, terima kasih saudaraku. Jadi kami itu ditetapkan masuk surga langsung ke surga tanpa transit di neraka. Asik. Haleluya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kejadian 3 ayat 15 menyatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Matius 2 ayat 1 menyatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mika 4 ayat 8 menyatakan, dan engkau, hai menara kawanan domba, Bukit Puteri Sion, kepadamu akan datang pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17 menyatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Galatia 1 ayat 8 sampai dengan 9 menyatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Yohanes 10 ayat 28 menyatakan,
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.